yang kita bahas kemarin itu mengenai filter ya, atau kita bilang sering bilang itu penyaring ya. Jadi kalau ada input yang masuk ya, kemudian di situ ada noise ya. Untuk menghilangkan noise itu caranya adalah dengan dilakukan filter. Contoh yang untuk aplikasi ya dari filter ini banyak ya. Nah, misalnya sinyal-sinyal suara gitu ya. Kalau suara dari luar gitu, nah itu untuk mendapatkan nilai yang terbaik biasanya kita lakukan filter ya. Contohnya tadi sensor suara, atau misalnya juga kayak sensor ini untuk deteksi ya, deteksi jantung gitu ya, karena kan jantung itu termasuk juga bagian suara gitu ya. Nah itu juga ketika dikuatkan ya, kalau deteksi jantung kan jantung itu sangat kecil sinyalnya sehingga perlu dikuatkan, makanya dibuat penguat ya dengan OM contohnya. Nah, setelah itu baru di filter, biasanya kita filter untuk mendapatkan hasil yang sesuai gitu ya, jadi noise-nya akan hilang. Nah, bagaimana cara memfilter? Nah, filter itu ada banyak cara, yaitu salah satunya dengan ada LPF ya, kemudian HPF, kemudian band pass filter. Nah, caranya itu kita lihat dulu frekuensi yang dihasilkannya itu berapa gitu ya. Kemudian noise-nya ya, noise yang dihasilkan juga berapa gitu. Kita lihat di situ. Setelah kita tahu ya, misalnya noise-nya terlalu tinggi, berarti harus dihilangkan. Misalnya menggunakan low pass filter, jadi yang diambil itu sinyal yang low gitu ya, yang noise-nya itu untuk noise-nya sangat kecil gitu ya. Jadi yang diambil itu yang kita gunakan high pass filter. Yang kita bisa ambil itu sinyal yang besarnya saja. Gitu ya. Nah di sini kita sudah bahas kemarin mengenai jenis filter. Ada dua, ada pasif sama aktif ya. Nah, pasif itu tidak menggunakan op-amp ya. Jadi di sini kita lihat rangkaiannya itu tidak menggunakan op-amp ya. Sedangkan kalau aktif ya, kalau filter aktif itu kita gunakan op-amp terus sebagai penguatan. Nah untuk pasif juga rangkaiannya menggunakan adalah rangkaian RC ya, resistor dan kapasitor ya. Kalau yang aktif ya itu RLC. Nah, kemudian kita sudah bahas kemarin ya mengenai jenis filter. Salah satunya adalah pasif low pass filter atau LPF ya, low pass filter, atau RC. Di sini RC generator. Kenapa RC generator? Karena dia rangkaiannya dari R sama C aja ya, resistor sama kapasitor. Nah, frekuensi yang digunakan untuk melewatkan frekuensi rendah dan menahan frekuensi tinggi. LPF sederhana dapat dirancang hanya dengan menggunakan komponen kapasitor dan resistor saja yang dipasang secara seri ya. Ini seri ya. Pemasangannya secara seri. Yang diambil itu di sini, jadi yang dilewatkan adalah frekuensi rendahnya dan yang diambil adalah frekuensi tinggi. Kalau kita lihat dari sini ya, nah ini ada hubungannya dengan frekuensi ya. Kemudian pada kapasitor terdapat ada reaktansi kapasitif ya. Reaksi kapasitif yang dinamakan dengan XC ya. Nah, nilai reaksi kapasitif pada suatu rangkaian AC dapat dihitung menggunakan XC sama dengan 1/2pi FC ya. 1 dibagi 2 kali pi kali frekuensi kemudian kali kapasitor itu tersendiri.
Kemudian reaktansi kapasitif pada kapasitor itu berbanding terbalik dengan frekuensi. Perlawanan aliran arus dalam suatu rangkaian AC dinamakan sebagai impedansi atau kita namakan dengan Z. Impedansi yang digunakan sebagai pengganti rangkaian seri untuk C dan F adalah Z ya. Z itu sama dengan XC kuadrat ditambah R kuadrat ya. Ini sudah kita bahas ya. Nah, kemudian jika pada gambar yang tadi, yang ini, yang dua ini, nah, kemudian kita akan menghitung nilai tegangannya ke outputnya. Nah ini kan seri itu sama seperti ini ya. Ini ke inputnya nih. Kemudian nih XC-nya, kenapa ini udah XC? Karena dia udah membuat jadi resistor ya, ini udah 1/2pi FC gitu ya. Nah, di sini XC ya. Nah, kita mencari nilai V-nya. Nah, bagaimana mencari V-nya? Nah, ini jika kita menggunakan perbanding tegangan, maka dapatkan V-nya itu adalah XC ya, di sini XC dikali V-in dibagi L ditambah XC. Atau XC dengan F itu bisa diganti dengan Z ya. Jadi outputnya sama dengan XC per Z kali V-in. Atau bisa juga diubah Z-nya, maka dari XC kuadrat ditambah R kuadrat kali V-in ya. Sebenarnya untuk penguat kita tahu bahwa penguatan itu adalah tegangan output dibagi tegangan input ya, delta V ya. V atau penguatan, V out dibagi V in. Nah, dalam hal ini adalah XC ya dibagi dengan Z ya. Jadi kalau kita ini kan ke bawah ya, kita mencoba ambil dari persamaan ini, V out gitu ya, per V in itu sama aja dengan XC dibagi Z, sama ya. Penguatan, atau bisa juga menggunakan rumus. Nah ini menggunakan frekuensi ya, A sama dengan 1 per maka 1 plus F kuadrat per FC. Sebagai contoh, sudah saya kirim. Contoh misalnya pada rangkaian low pass filter LPF terdiri dari resistor R 4,7 kilo ohm ya, yang dipasang secara seri dengan kapasitor 47 nanofarad ya, yang dihubungkan dengan input AC, dimana V-in-nya adalah 10 volt. Hitunglah tegangan atau V-out pada frekuensi 100 Hz dan 10 kHz ya. Nah, untuk penyelesaiannya berarti kita mencari adalah XC ya. FC berarti 1/2pi FC ya. Kita lihat F-nya di sini untuk yang pertama adalah 100 Hz, berarti 1/2pi. Pi-nya kita gunakan adalah 3,14 kali 100 kali ini nano ya, 47 nanofarad ya. 10 pangkat minus 9. Nah, dihasilkan biasanya adalah 33,879 kilo ohm. Kemudian kita cari Z-nya. Z itu akar dari XC kuadrat ditambah R kuadrat ya. Didapatkan misalnya adalah 3411 4,31 ohm.
sehingga kita di sini bisa mendapatkan nilai V out ya. V out-nya sebesar FC per Z kali V in. Berarti yang ini ya, FC dibagi dengan Z-nya dikali inputnya tadi adalah 10 volt. Nah, dapatkan besarnya adalah 9,9 volt. Nah, kemudian ada FC di sini. FC sama dengan 1 per 2 pi LC ya. Jadi FC itu mencari frekuensi dari ini X sama C ya. Atau di mana FC itu ini adanya resonansi ya. Kalian masih ingat resonansi di mana XC X sama dengan XC gitu ya. Nah, kemudian diubah, nah kan nanti akan mendapatkan persamaan ini FC ya. Jadi X sama dengan FC gitu ya. Nah, nanti akan mendapatkan persamaan ini. Nah, FC sama dengan 1 per 2 pi LC dengan 1 per 2315 kali 47.000 ohm ya, untuk 4,7 kilo ohm dikalikan yang nano. Misalnya adalah 720,85 Hz. Kemudian mencari penguatan nih. Penguatannya adalah 1 per akal 1 tambah F per FC dikuadratkan. Dapatkan adalah 0,943 ya. Sehingga kita dapatkan ini nih, V out sama dengan A kali V in ya. Di 0,943 dikalikan 10, ini adalah 9,43 volt ya. Nah, kemudian untuk frekuensi yang 10 kHz ya, sama caranya. Nah, dapatkan V out-nya adalah 6,67 volt ya. Kemudian jika nilai XC sama dengan F, maka pada keadaan ini terdapat frekuensi cut off ya, yaitu frekuensi yang digunakan untuk membatasi antara frekuensi yang akan dilakukan oleh LPR. Jika ya F kurang dari FC, kita lihat misalnya yang ini ya. Yang pertama F-nya kan 100 ya. FC-nya itu 720 ya. Berarti kurang dari ya. Kurang dari FC, maka frekuensi F itu, frekuensi F akan dilewatkan, di F-nya itu akan dilewatkan. Jadi yang 100 tadi itu akan dilewatkan. Jadi yang diambil itu FC-nya. Dan jika F lebih besar dari FC, ya, contoh yang kedua ya, 100 kHz, nah ini dapatnya 1, ini. Yang ini dapatnya sama ya, 720 ya. Jadi kan ini F ini lebih besar ya daripada FC, maka frekuensi tersebut akan di blok. Di mana nilai frekuensi cutoff FC dapat dihitung dengan ini. Tadi persamaan yang tadi, FC sama dengan 1 per 2 pi LC. Sehingga jika F kurang dari FC, jadi yang pertama tadi 100 Hz kurang dari 720, maka nilai V out-nya akan menarik sampai nilai maksimumnya. V in-nya itu adalah 10 volt ya. Kemudian jika yang kedua, nah, maka V inputnya itu akan diblok, berarti kelebihan frekuensi gitu ya. Sehingga V in-nya itu akan 0. Ini otomatis ya. Jadi beratnya kalau yang pertama ini ya, FC-nya itu F-nya itu frekuensi ini sesuai ya. Jadi kan kalau sinyal itu kadang ada terjadi namanya aliasing ya. Jadi frekuensi itu
didapat itu yang tidak sebenarnya gitu. Misalnya antara frekuensi sama noise nih kan gabung tuh. Nah, kemudian jika ya F ini ya frekuensi dari yang kita berikan kurang dari FC, nah, maka akan dapatkan tegangannya ya sesuai gitu. Misalnya kita pakai WPF, tapi kalau dia lebih, nah ini terjadi aliasing. Jadi informasi yang kita dapatkan itu nggak ada gitu ya. Bisa jadi informasi yang kita dapatkan itu noise, bukan frekuensi yang asli gitu ya. Jadi banyak filternya itu tidak sesuai gitu ya. Misalnya ada suara A gitu maksudnya, A gitu ya. Tapi ketika A tapi ada kesek-kesek tuh. Nah, ketika di filter ternyata keluarnya yang banyak kesek-keseknya itu, nah itu terjadi aliasingnya. Di apa namanya informasinya tidak sesuai. Soalnya kan yang A itu yang bersih, di suara yang lain itu hilang, gitu ya. Nah, contohnya ya, jadi untuk memberikan frekuensi dalam hal ini filter itu juga harus sesuai, pas gitu ya, sampai informasinya tidak hilang. Nah, kemudian di dalam LVF itu bisa kita lakukan lebih dari satu filter. Misalnya kita gunakan 2 filter. Kita anggap sebagai misalnya adalah order 2 ya, LVF order 2. Misalnya kita ada informasi sinyal, kita filter, ternyata masih ada noise nih gitu ya. Perlu dilakukan filter kembali, misalnya LVF-nya 2 kali. Nah, caranya di sini adalah dibuat rangkaian lagi, tinggal ditambahkan rangkaian lagi yang sama. Ini misalnya ini filter pertama, berarti sini ada V-out-nya kan ya, V-out 1. Nah, kemudian ditambah lagi. Nah, ini filter yang kedua ya. Sini nanti ada V-out 2 ya. Jadi bisa filter itu bisa misalnya 2 kali atau 3 kali juga bisa. Jadi tergantung dari kebutuhan. Nah, kemudian bagaimana mencari FC-nya? Nah, untuk mencari FC-nya adalah ini caranya ya. FC-nya itu adalah 1 per 2pi R1 kali R2 C1 kali C2 ya. Tinggal ini aja. Dan R1 R2 C1 C2 itu mencari FC. Nah, untuk apa? Untuk nanti kita menentukan nilai F-nya. F itu kan syaratnya biar supaya itu kan kurang dari FC gitu ya. Syarat yang ini ya, agar yang didapatkan, nah syarat yang ini nih ya, dan ini maksimum tegangannya tuh bagus ya, misalnya 10 volt. Kalau ini kan 0, jadi frekuensinya hilang gitu ya, ya. Kita harus tentukan ini dulu, baru kita tentukan frekuensi yang akan kita berikan atau frekuensi di sininya ya. Jadi kalau praktikum kan kalian praktikum juga kan ya, berarti frekuensi di sini harus kurang dari frekuensi yang ada di sini, frekuensi inputannya ya. Jangan lebih, kalau lebih nanti datanya nggak didapatkan gitu ya. Atau tadi kalau terlalu berlebihan berarti 0 gitu ya. Untuk contoh order 2 ya, actionnya adalah ini. Kemudian
sebagai contoh ya. Contoh di sini jika diketahui L1-nya 1 kilo ohm, L2-nya 10 kilo ohm, kemudian inputnya adalah 10 volt, ya, kemudian ada kapasitor 1 100 nanofarad, kapasitor 2 itu 10 nanofarad. Nah, frekuensi cut off untuk F order dan adalah, nah FC-nya kita cari dulu. FC-nya adalah 2pi akar F1 L2 C1 kali 2. Kita dapatkan untuk FC-nya besarnya adalah 15.923,6 ya. Berarti nanti F-nya itu harus kurang dari ini ya. Kemudian sini paham ya di sini ya. Ini ya. Untuk order 2 ya. Untuk mencari nilai FC-nya. Kemudian di sini jika nilai F1 sama dengan F2, jadi nilai dari sini misalnya kita buat filternya itu sama. F1 sama L2 sama. Kemudian C-nya juga sama misalnya ya. Maka kita bisa menentukan nilai FC ya sama dengan 1/2pi LC ya. Itu jika sama. Nah, kalau berbeda yang ini ya. Ini kalau berbeda. Nah, kalau sama itu bisa kita tentukan seperti ini. FC 1/2pi LC. Kemudian nilai reaktansi yang sama tuh. FC1 sama dengan FC2 dan FC sama dengan 1/2pi FC ya. Z-nya juga sama. Z1 sama Z2 sama dengan Z akar XC kuadrat ditambah L kuadrat. Kemudian bagaimana mencari Vout-nya? Langkahnya ya. Jadi perhatikan di sini ada Vout pertama sama Vout-nya kedua. Kita pertama adalah cari XC1 dan Z-nya. Kemudian kita cari Vout-nya. Itu sebagai Vout 1. Selanjutnya yang pertama ya, yang kedua, kemudian yang ketiga cari XC2 dan Z2. Kemudian cari ya XC2 berarti 1/2 C2 dan Z2 adalah akar 1 akar XC2 C kuadrat plus L kuadrat. Kemudian kita cari output ya untuk yang kedua ya. Jadi V output kedua berarti inputnya dari V out pertama ya. Jadi kan ini V ini, V in. Kemudian masuk ke sini ya. Nah, ini sebagai V out 1 ya. Nah, untuk mendapatkan V out 2 kita harus tahu dulu V out 1 dulu ya. Percakapan ya. Di V out 1 dulu ya. Karena V out 2 itu adalah XC2 dibagi Z2 dikali V out 1. Tuh, ya. Baik, ada pertanyaan dulu? Di sini paham ya? Jadi bagaimana mencari tegangan output terakhirnya ya? Jadi, hitung satu-satu dulu. Misalnya ada order 3 misalnya, berarti ada 3 misalnya. Nah, caranya juga sama ya. Jadi cari Vout 1, Vout 2 sama yang terakhir misalnya cari Vout 3 ya. Gitu. Jadi semuanya tergantung pada Vout sebelumnya. Kalau yang pertama berarti tergantung pada V inputnya. Gitu. Untuk perhitungan ya Vout-nya. Ini secara perhitungan. Nah, secara praktik juga bisa ya. Jadi nanti bisa membandingkan tegangan input sama output ya. Jadi kalau
praktikum kita bisa cek VO1, VO2 gitu ya. Misalnya pemuatnya 2 kali gitu, atau filternya 2 kali. Jadi bergantung pada tegangan-tegangan sebelumnya. Oke, paham di sini? Mungkin boleh, kalau di foto boleh silakan. Ini kita mau ke latihan. Bu, bentar. Ya, silakan. Ya, selanjutnya kita coba latihan. Nah, dengan di sini katanya ada soal. Sekarang tentukan payout-nya, payout terakhir gitu ya. Apa payout keluaran? Itu kalau itu yang di ini ya, yang di slide ini adalah secara pengukuran ya. Nah, sekarang kalian coba secara teori gitu ya. Kalau saya ukur gitu, misalnya kita melakukan praktikum, kita ukur hasilnya segini. Tapi bagaimana penyelesaiannya secara teorinya? Silahkan dicoba ya. Cari payout-nya, output-nya. Ini yang dicari apa, Bu? Yang dicari adalah payout-nya. Payout, kemudian untuk yang VO itu, Bu, yang VO terakhir kan di VO2 ya, Bu? Nah, jadi kan di sini ada payout 1 gitu ya. Ini cari ya. Nah, kemudian kalau ini udah dicari kan berarti dapat di sini nih payout 2. Oke. Yang angka-angka itu diabaikan ya, Bu? Yang 9,862. Karena ini secara pengukuran ya. Oh, oke, Bu. Secara teori. Kemudian cari juga FC-nya ya. Ini cari 1. Yang 2. Kemudian cari FC-nya. Kalau ada pertanyaan langsung saja ya. Oke, tadi udah banyak yang masuk belum nih?
Bu, saya sudah, Bu. Oke, sebentar ya. Hasilnya saya ketik aja, Bu. Oh, boleh. Oh, belum di-share ya? Tolong di-share ya Di share apanya, Bu? ke ini, apa namanya, ke grup aja. Oh, tulisan saya masih berantakan. Saya tulis ulang lagi nanti ya, Bu. Oh iya. Saya ketik di sini hasilnya, Bu. Oh, bisa sama caranya ya. Kita tahu. Iya, Bu. Nanti saya rapikan tulisan saya kirim di grup, Bu. Oke. Apa yang lain juga boleh. Lebih dari satu.
Ya, kita cek jawaban dari Faris. Oke, XC1 adalah 1/2 PFC. Nya 1000 ya. Ini punya abang. Bukan punya orang. Kali 10 pangkat min 8 ya. Mantap. Ya nanti bisa jadi ya. Oke, kemudian yang XC1 udah benar ya. Ya, XC1 10 pangkat min 8. Oke, sip. X1 15 915. Kemudian Z. Oke. Karena C1 sama dengan C2 ya. C1 sama dengan 2 ya, maka hasilnya sama untuk F-nya ya. Oh, frekuensinya nggak nyari kamu ya? Faris ya? Kenapa, Bu? F-nya? XC2-nya, Bu. Ya, XC2. Saya ingin, Bu, karena nilai C2 sama C1 itu sama, maka ini Bu. Jadi saya samain. Iya, kita maunya frekuensinya. Oh. Tapi hasilnya udah benar sih. Oke, sudah benar ya. Tinggal kalau nah, ya sama-sama. Tadi kan saya sempat bisa mencari frekuensi cut off-nya ya, atau FC ya. FC dari dua order 2 tersebut. Karena sama berarti FC-nya itu bisa dicari dengan satu cara saja ya. Jadi FC 1/2 FC ya. Oke, saya lanjutkan. Dan sudah paham ya bagaimana mencari tegangan di sini secara teori ya. Kemudian tegangan yang keduanya gitu ya. Nah, kemudian bisa juga ya mencari penguatan ya. Jadi kalau ditanyakan penguatan berarti hasil output terakhirnya nih ya. Tegangan ini dibagi. Nah, tanyanya penguatan di mana? Di sini bisa dicari nih penguatannya di sini. Tinggal dibandingkan ya. Tadi VO-nya ya VO1 itu 9,9 ya. Secara teori ya 9,98 gitu ya, 98 gitu ya. Kemudian payout 2 nya di sini adalah 9,96. Nah, kita tahu di sini seperti ini, maka kita juga bisa mencari besar penguatan ya. Berarti kalau misal A1 berarti ada A1 ya, penguatan pertama berarti V out gitu ya. V out 1 dibagi dengan V inputnya ya. Dibagi dengan ini. Kemudian untuk yang penguat di sini berarti V out ini dibagi dengan V out 1 ya. Mencari penguatan di sini nih makanya. Berarti V out 2 dibagi dengan V out
Nah, penguat total berarti tinggal A1 dikali A2 ya. Itu bisa seperti itu ya. Untuk mencari penguatan, berapa penguatannya sih di sini gitu ya. Jadi bisa dicari. Oke, paham ya? Paham, kita lanjutkan ya. Ketika kita sudah tahu cara mencari fit out penguatan ya, selanjutnya kita masuk ke jenis yang kedua ya, yaitu high pass filter pasif ya, atau HPF ya, atau di sini adalah RC diferensiator ya. Tadi kalau yang ini tadi adalah RC integrator ya, integrator, jadi ada penurunan ya. Kalau kita tadi lihat hasilnya ya, jadi menurun tadi ya. Kalau kita lihat hasilnya di sini tadi ada VO1, VO2 itu terjadi penurunan. Di sini 9,8, ketika di sini 9,96 itu ya. Integrator. Nah, selanjutnya adalah high pass filter pasif. Untuk RC-nya adalah diferensiator. Filter yang digunakan untuk melewatkan frekuensi tinggi dan menahan. Yang ditahan adalah frekuensi rendah. Jadi frekuensi tingginya dilewat, frekuensi rendahnya ditahan. Dan HPF sederhana dapat dirancang hanya dengan menggunakan komponen kapasitor dan resistor yang dipasang secara seri ya. Ini bedanya apa? Kalau kita lihat itu bedanya letaknya ya. Jadi di sini kapasitor, ini adalah resistor ya. Kalau LPF ya, di kapasitornya di sini, untuk resistornya di sini, ya, di posisinya. Frekuensi yang ditahan ya, hacknya itu yang dilepas gitu ya, dilewatkan. Ini V-in, kemudian V-out. Dan bagaimana untuk penguatannya? Penguatannya semuanya sama ya, dimanapun kalau penguatan itu adalah V-out dibagi V-in. Ya. Kemudian sama dengan, nah ini bedanya di sini, sama dengan L per L dikurang RC ya, ini dikurang ya, L dikurang RC sama dengan F per FC ya. F yang diberikan per FC itu F yang ada di dalam komponen ya, per akar 1 plus dan juga F per FC dikuadratkan. Ini penguatan untuk HPF-nya ya, penguatannya. Sehingga V-out-nya untuk tegangan outputnya itu sama dengan out A dikali V-in ya. Di yang ini ya, F per F menjadi XC dikali V-in. Dan di mana XC ya, XC masih sama, persamaannya XC itu sama dengan 1 per 2 pi FC. Kemudian nilai frekuensi cut off-nya dapat dihitung menggunakan rumus FC sama dengan 1 per 2 pi FC. Di sama ya, frekuensinya ya sama ya. Pada saat frekuensi rendah di mana XC seperti ini. Dimana XC kurang dari L atau XC sama dengan tak hingga, maka V-out-nya adalah
0. Kemudian kalau FC lebih besar dari R atau FC sama dengan 0, ini kebalikan saya, FC kurang dari R. Ini lebih besar, kembali besar kurang dari atau FC-nya 0, maka V out-nya adalah sama dengan V input-nya ya. Kita lihat contohnya ya. Nah, di sini sebagai contoh pada rangkaian ya, diketahui untuk kapasitornya adalah 10 nanofarad, kemudian tegangan inputnya adalah 10 volt, frekuensinya adalah 10 kHz, kemudian resistornya adalah 1 kilo ohm. Kemudian jika kita melakukan pengukuran, besar pengukurannya ya, dapatkan 5,367 volt untuk tegangan outputnya. Kemudian bagaimana secara perhitungan ya? Perhitungannya, pertama kita cari FC-nya, 1/2pi RC ya, 1/2pi 2 kali 15 kali R-nya adalah 1000 ya. Kemudian C-nya adalah 10⁻8 ya, atau 10 nanofarad ya. Itu dihasilkan besarnya adalah ini, 15923,56 ohm. Kemudian kita cari penguatnya, F per FC. F-nya sudah kita tentukan ya. F-nya di sini adalah 10.000 kHz atau 10 MHz. Nah, ini bukan 10 kHz, 10.000 Hz ya. Nah, ini kan di sini 10 kHz. 10.000 Hz ya. Misalnya 10.000 Hz. Ini 10.000 per FC-nya ini. Nah, kemudian didapatkan besarnya penguatan adalah 0,525. Sehingga kita mendapatkan V out-nya, di mana V out-nya itu sama dengan A kali V in ya. Dengan 0,525 dikalikan dengan 10 volt. Jadi besarnya adalah 5,25 volt. Perbedaan nilai pada hasil perhitungan dan simulasi dikarenakan pada pembulatan nilai berbeda antara perhitungan dan simulasi. Jadi memang kadang sering terjadi perbedaan ya di antara perhitungan atau secara teori dengan secara praktek ya. Itu sebenarnya bisa terjadi ya, itu karena komponennya juga ya. Bukan hanya pembulatan, tapi dari komponennya apa pas gitu ya, besarnya segini gitu ya untuk komponennya gitu ya. Kalau kita ukur benar-benar kan kadang nggak sesuai gitu ya, nggak pas mana gitu ya. Ini juga 1 kilo ohm gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau secara pengukuran dia lebih besar. Dan untuk tegangan input kan kadang juga kalau secara praktek itu ya nggak pas 10 volt ya kalau kita berikan gitu ya. Soalnya 9, sekian gitu ya. Makanya di sini terjadi misal kelebihan tegangan dibanding dengan perhitungan. Tapi untuk mencari akurasinya, errornya itu jangan sampai 1 ya, jangan sampai 1 ya. Jadi paling minim itu kurang dari 1. Jadi kalau kita dikurangkan ya untuk mencari errornya ya, jadi dikurangin di sini 5,25 gitu ya. Ini kan kita dapatkan di sini 0,5
satu ya 7. Nah ini masih masuk ke dalam kategori diizinkan ya atau boleh gitu ya, karena apple-nya itu kurang dari 1. Itu contohnya ya, bagaimana mencari output untuk HPF ya, passive voltage ya. Ya, ini contohnya ya. Oke, selanjutnya adalah BPF atau band pass filter, jadi yang frekuensi tengah gitu ya. Nah, filter ini merupakan filter gabungan antara low pass filter dengan high pass filter. Jadi gabungan antara LPF dan HPF ya. Nah ini sini ini adalah HPF. Karena di sini adalah, kasih tahu dulu baru kasih tahu. Nah yang sebelah sini ini adalah low PF. Ya. Kemudian apa yang dicari di sini? Yang dicari adalah frekuensinya ya. Nah, kalau kita mencari FC1 itu tinggal FC1 sama dengan 1/2 pi F1 kali C1. Kemudian FC2 di sini itu sama dengan 1/2 pi L2 C2. Nah, kemudian untuk mencari frekuensi tengah ya, itu sama dengan akar dari F low dikali F high. F low itu frekuensi yang rendah. Seperti yang di sini ya, karena di sini kan yang diambil itu yang low-nya. Nah, sini yang diambil FH atau frekuensi high-nya. Jadi akar dari F low dikalikan F high gitu ya. Misalnya BPF pasif dengan L ya, jadi bisa juga dengan kalau dengan FL kita L ya. Kemudian ini adalah tanggapan dari frekuensi untuk BPF, jadi yang bagian tengah ya. Tapi ini jarang ya yang kita gunakan. Biasanya kalau di praktek ya kita gunakan hanya F sama C ya. Kita jarang menggunakan impedansi ya atau L ya. Induktansi jadi induktansi ya. Jadi kan induktansi itu berupa lilitan gitu ya. Jadi kita gunakan induktansi. Sebenarnya untuk filter ya kita gunakan F sama C ya. Dan frekuensinya ya. Frekuensinya ada frekuensi low sama high ya. Frekuensi low-nya adalah F1 dibagi 2pi L1. Kemudian high-nya adalah L2 dibagi 2pi L2. Kemudian aplikasi pendas filter, penguat total dan sebagainya. BPF pasif dengan RL.
BPF pasif dengan LLC pada mendapatkan sifat resonansi. Nah, di mana saat terjadi resonansi maka XL sama dengan XC. Ya. Frekuensi resonansi. Nah, ini kalau kita gunakan BPF dengan 3 ya. Jadi ada L, L, C. L, kemudian L, ini C ya. Nah, kita gunakan saat terjadi resonansi di mana XC sama dengan XL ya. Berarti omega L sama dengan 1 per omega C, omega kuadrat sama dengan 1 per LC, omega L sama dengan 1 per akar LC, maka kita dapat mencari frekuensi di resonansi tersebut. Jadi Fs itu sama dengan 1 per 2 pi akar LC ya. Kemudian untuk Z-nya, nah itu sama dengan akar L kuadrat plus L XL min XC dikuadratin. Karena XL sama XC ini berarti 0 ya, sehingga Z-nya itu sama dengan R-nya. Itu tahu sendiri. Karena terjadi resonansi tadi ya. Jadi XL sama dengan XC. Sehingga Z itu sama dengan R-nya. Nah, kemudian ini adalah tanggapan frekuensi untuk BPF ya, band pass filter. Ya. Kemudian faktor kualitas atau key ya. Kita lihat label pitanya untuk BPF dari LC ditentukan oleh faktor kualitas bandwidth-nya. Jadi kan kalau kita membuat hasil rangkaian ya dari frekuensi ya. Nah, kita akan dapatkan bandwidth, namanya bandwidth itu label pita. Jadi frekuensi yang kita dapatkan misalnya ini kita gunakan BPF. Nah, untuk panjang dari sini ke sini frekuensi, dari sini ke sini ya, ini kan frekuensi nih, ini ke sini ya, itu dinamakan sebagai bandwidth atau label pita. Nah, di bandwidth itu sama dengan F0 per Q ya. Q itu adalah faktor kualitas. Nah, di mana Q-nya itu adalah F per BW. Ya. Jadi kan di sini ada frekuensi F low gitu ya. Di sini ada F high ya. Nah, di sini ada F0 atau F tengahnya. Ini untuk bandwidth-nya. Ini faktor kualitas ditentukan oleh kualitas induktor L, nilai resistansi induktor L0 semakin besar. Ini ya. Q sama dengan 2pi F0 kali L per R0. Jadi ini oleh induktansi ya. Berarti ada high, frekuensi high, kemudian low. Nah, ini bukan Vout-nya ya, tegangan keluarannya. Jadi VN-nya ini high-nya, high key, lower key, kemudian low key. Kemudian ada BSF ya. Lain bisa diwujudkan dengan menggabungkan LPF dan HPF ya. Tadi ya. Jadi ada sinyal input. Kemudian dengan low pass filter, high pass filter. Nah, kemudian nih sinyal outputnya.
Atau misalnya ada jenis lain, di sini BSF pasif dengan reaksi, T win T BSF. Ini rangkaiannya ya. Kan tadi ini adalah LPF gitu ya. Inputnya. Jadi kan ini HPF. Ini HPF. Ini outputnya. Jika F1 sama dengan 2, 1 sama dengan 2 kali 3, dan C2 sama dengan C3 itu sebesar setengah kali C1, maka itu disebut taktik atau not frekuensi. Not frekuensi tersebut untuk frekuensinya sama dengan 1/4 C3 kali R3. Oke, maaf tadi off ya.
ya, mohon maaf ya, ada sedikit gangguan. Oke, saya lanjutkan. Ini saya lanjutkan mengenai selanjutnya, yaitu tentang filter, ini ya, filter Butterworth ya. Filter Butterworth ini itu filter merupakan filter yang sering digunakan karena cukup fungsional dan bisa melatih karakteristik yang ideal. Kemudian tanggapan dari filter Butterworth, yang pertama ada jenis LTR, band filter, lepas filter ya. Ini adalah jenis dari lepas filter. Ini passbandnya, kemudian di sini ada transient band, kemudian di sini stop band ya. Ini hubungan 1/A kuadrat D DS atau frekuensi di sini. Yang diambil itu di sini adalah passbandnya. Ini yang sebelah sini, ini adalah HPF ya, pass filter. Ini stop band, ini passbandnya. Nah, di sini ada transient band. Kemiringan slope dari filter ditentukan oleh order filter. Semakin tinggi order, maka semakin tegak ya. Jadi kemiringan ini. Jadi kalau ordernya semakin tinggi, maka dia semakin tegak. Tadi jadi dia ada rangkaiannya. Order 1, order 2 gitu ya. Dan ada selanjutnya. Kemudian order n bisa dihitung. Nah, di sini n itu sama dengan log pembuka lagi A kuadrat min 1 per epsilon kuadrat per 2 log 1 per K. Di mana A ini adalah pelemahan minimum dari stop band. Kemudian ada E itu pelemahan maksimum ya. Itu pelemahan minimum. Nah, kemudian yang epsilon itu pelemahan maksimum passband. Nah, di mana K di sini adalah omega S per omega C. Jadi yang ini ini omega S. K-nya ya, K di sini. Untuk LPF itu omega C per omega S. Nah, sedangkan untuk HPF K-nya adalah omega S per omega C. Ini untuk mencari order N ya, order ke N. Ini hasil dari Butterworth untuk order 1 sampai 4 ya. Jadi semakin besar ordernya ya, kita lihat, maka semakin tegak ya. Semakin tegak untuk frekuensinya itu ya. Jadi ya, ini order 1. Jadi semakin sebenarnya semakin ideal gitu ya, semakin banyak dari ordernya. Kemudian contoh filter pasif dari berbagai order. Ini tadi contoh dari
order 2 ya. Untuk LPF 2 order, 3 order ya. Order ya. Kemudian nih contoh 4 order. Nah di sini menggunakan apa namanya, induktansi ya, L ya, digunakan L. Sebenarnya bisa juga kalau 3 order tambahin 1 lagi ya, ditambahin ini lagi, jadi bisa ya. Jadi LPF, LPF, LPF gitu ya. Nah jadi 3 order 3 gitu ya, jadi bisa. Jadi yang sering kita pakai biasanya kan modelnya seperti ini. Jadi kita jangan menggunakan, kalau praktek itu kita jangan menggunakan L atau induktansinya ya. Ini 9 order ya. Ini tentang pasif ya. LPF, HPF, dan PPF ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan. Atau ada yang mau disampaikan, boleh. Kurang jelas? Oke, Anda mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya ke aktif. Jadi lebih jelasnya nanti kita di dalam prakteknya ya. Jadi ketahuan kita bisa hasil pengumpulannya apakah sama dengan teori gitu ya, atau perbedaannya berapa persen gitu ya antara praktek dan teori. Kita kuliah sampai 10.55 ya. Saya lihat sampai jam setengah 12 ya. Insya Allah. Baik, mungkin sampai di sini aja ya. Kita lanjutkan minggu depan. Jadi minggu depan kita akan bahas untuk yang aktifnya ya. Jadi tadi kita bahas untuk khusus untuk yang pasif ya. Baik, ada yang mau disampaikan? Oh ya, saya absen dulu ya sebentar. Absensi. Oke, Raihan ada? Hadir Bu, ada. Oke. Nur Rahman, Hadir Bu. Hadir. Aliska,
Ariska, Muhammad Iqbal, Hadir Ibu Ariska. itu ada nggak? Hadir Ibu. Ramadan, Hadir Bu Ramadan. Muhammad Rafif, Rafif, Hadir Bu, hadir. hmm, Faris, Hadir Ibu. Hadir Bu. Bu, maaf putus-putus Ibu. oke, Faris, Hadir Bu. ada oke. Muhammad Hasan nggak Rafif? Hadir Bu, hadir Bu. Muhammad Rafiq hadir Bu. Kemudian Anissa, Sofian, Hadir Bu. Nabil, Muhammad Farhan, Maulana, Al, oke. Hadir Bu. Kemudian Fajar, oke, Nabil, Muhammad Farhan, ada. Muhammad Maulana, Muhammad Maulana ada. Hadir Bu. Oke. Berarti yang nggak hadir Farhan ya, Muhammad Farhan ada nggak? Muhammad Farhan. Ada ya Farhan ya. Oke, sama ada. Berarti yang ini yang nggak masuk ada Muhammad Farhan sama Anissa ya, yang masuk ya. Bu, maaf saya belum. Ya, lanjut. Alisa ya. Alisa. Untuk Alisa Salsabila tadi sempat hadir Bu. Anissa tadi sempat hadir. Ibu maaf, saya kayaknya belum dipanggil ya. Bu? Sofian, udah Sofian. Oh, iya Bu Bu. Ramadan Ya, Bu. ya. Ramadan Ramadan Bu. udah. Bu, kalau saya Rivaldo sudah disebut Bu. Ya, karena ini apa hujan jadi jaringannya kalau masuk yang mana. Baik, saya tutup dulu kita dan membaca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu, maaf saya udah belum Bu absen. ya, Oke. iya, Aku udah belum ya. Udah bisa. Iya. Udah. Iya, saya juga Rivaldo juga belum disebut tadi Bu.
Ubar-ubar.